Oke, selamat pagi teman-teman, sahabat petani muda. Kali ini kita petik timun ya, yang ada di sana. Kita petik timun yang ini petikan ke berapa ya? Kelimaan lah, 5 ke 6. Ini seperti ini penampakannya teman-teman. Ini agak terlalu tua, karena apa? Karena tak biarin, karena nggak tak urus teman-teman. Terlalu tua, jadi terlalu matang atau masak begitu. Disebabkan petaninya males teman-teman, males dikarenakan harga jualnya yang sangat hancur lebur. Ini dari petani hanya 800 sampai 1.000 rupiah aja per kilo. Nanti kalau sudah sampai pasar sekitar 2.500 belinya. Nah, harga mayoritas beli di petani itu bakul atau tengkulak itu 1.000. Barang seperti ini dihargai dengan 1.000 rupiah teman-teman per kilonya. Apakah itu menurut teman-teman masuk di akal atau tidak? Itu bukan pasar sini aja, harga sekitar 1.000 itu. Mayoritas di seluruh Jawa Tengah itu harganya memang timun hancur. Nah, ini contoh yang kena itu ulat karena nggak mampu beli inseksida. Penghasilan dari timun harus kita kembalikan ke timun. Itu artinya kita tidak cukup untuk membeli inseksida atau pengobatan agar tidak terserang hama. Nah, bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman sebagai petani ataupun sebagai konsumen, apakah layak jerih payah dari petani itu dihargai 1.000 rupiah per kilo? Ini hanya sebagian kecil teman-teman, karena kita di sana per hari itu bisa ambil sekitar 1 kuintal, 80 ke 1 kuintal. Apakah layak menurut teman-teman harga 1.000 rupiah dengan jerih payah kita sebagai petani? Kita beli inseksida pun ibaratnya nggak mampu. Pendapatan dari timun kita kembalikan ke timun lagi itu nggak menutup. Nah, 1.000 rupiah 1 kuintal itu harga cuma dapat harga 100.000 teman-teman. Bayangkan, 1 kuintal hanya dihargai 100.000. Sebenarnya timunnya lumayan, cuman harganya itu yang nggak bisa ngangkat. Jadi udah tak biarin aja gitu. Ini daripada busuk di batang tak ambilin gitu teman-teman. Lalu mau bagaimana lagi? Kalau pasar pun nerimanya hanya segitu, 1.000 rupiah. Nanti pasar jual lagi ecer sekitar 2.000 ke 2.500. Nah, kalau konsumen itu inginnya murah, tapi konsumen tidak bisa mau mengerti bahwa kesulitan di lahan itu bagaimana. Itu konsumen tidak mau tahu. Nah, bagaimana solusinya ini? Sedangkan tanaman saya yang itu cabai itu juga cuma dapat harga 18.000 teman-teman. 18.000 cabai yang sangat super di atas itu. Biasanya standarnya itu sekitar 25 sampai 30, tapi saat ini diterima dengan harga 18.000. Nah, itu cabai ya teman-teman. Kalau di tomat harga 19.000, kalau di ini harga 1.000 rupiah. Nah, pantas anak-anak muda kita nggak mau jadi petani teman-teman, karena harganya pun seperti ini. Otomatis ya nggak ada yang mau lah. Standarnya harusnya timun itu angka 3.000 ke 3.500 gitu udah aman untuk perputaran di lahan, udah bisa teman-teman. Kita pun udah dapat sedikit untuk tabungan. Cuman kalau 1.000 itu bukannya dapat tapi malah tekor teman-teman. Malah tekor kita. Itu yang di lahan cabai ada kerja 2 orang. Daripada rontok nggak keambil, tak suruh kerja 2 orang.
Itu cuma cukup untuk operasional dan pengobatan aja, teman-teman. Kalau cabai harga 18.000 itu. Sedangkan timun bukan bisa menutup, cuman malah tekor kita, malah tekor. Ini udah petik ke 6 kali, cuman belum dapat harga yang bagus, hanya kisaran 1.000 itu terus, teman-teman. Saya udah 2 minggu ini sekitar dapat 6 kintalan. Artinya cuma dapat 600.000 selama 2 minggu. Nah, itu belum kepotong tenaga ya, untuk bayar tenaga itu 600.000 itu laba kotor, teman-teman. Jadi jangan anggap itu laba bersih. Laba kotor itu masih kotor banget, belum kepotong pengobatan dan tenaga. Begitu, teman-teman. Mohon perhatiannya bagaimana cara mengantisipasi agar harga sayur mayur itu tetap stabil, teman-teman. Oke, salam sehat petani muda.